Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin. Taib kaifa halukuma? Alhamdulillah bikhair. Limadha ana as'al bi kaifa halukuma laisa bi kaifa halukum? Limadha? Kenapa saya menggunakan kuma bukan kum? Kaifa halukuma biasanya kan kum, walaupun sah-sah aja sebenarnya, tapi ya ada perbedaan secara domirnya doang. Karena ma itu belakangnya itu dua orang. Betul. Benar. Ya, jadi kalau kuma itu disebutnya apa? Kalau dua musanna. Iya, musanna. Jadi mufrad, musanna, jama'. Ya. Kalau kum udah jama' tadi itu. Kuma berdua ya. Taib, alhamdulillah bi khair la'allakuma bi khair daiman. Taib, ayu yaumin hadha? Hadha yaumul ahad. Mata yaumu Idil Adha? Mata yaumu Idil Adha? Au fi ay yauma? Fi ay yaumin Idul Adha? Fi ay yaum Idul Adha? Al-an yaumul ahad. Idul Adha ay yaum? Yaumu Naam bil arabiyah. Yaumul arbi'a. Sahih, yaumul arbi'a. Hal fi hadzal yaum ma zala yaum tasyrik? Ma zala artinya masih ya. Enggak. Ya, bukan hari tasyrik, berarti laisa min yaumi tasyrik ya. Sudah bukan hari tasyrik. Taib, ayu tarikh al-an? Ayu tarikh hadzal yaum? Tarikh kam? Tarikh tanggal ya, tanggal. 31. Hampir benar, Pak. Hampir benar. 31. Tadi kata Parda wahid wa salasa. Wahid wa udah benar. Tinggal salasa, bukan salasa, tapi gimana polanya? Kalau sudah masuk angka 20, 30 sampai 90. Iya, wahidnya udah benar. Wahid wa salasun. Iya, salasun. Kan 20 ishrun, 30 salasun. Kita ambil basicnya tuh. Kan basicnya emang salasah. Biar dia jadi puluhan jadi salasun. 40 basicnya arba'ah. Samain tuh arba'un gitu. 50 basicnya khamsun gitu. Gampang. Begitu kita mau tambah 51, 2, 3 ada anaknya tuh di belakang. Ya udah tambahin aja. Yang penting si anaknya dulu baru bapaknya. Gitu ya. Wahid wa salasun 31. Jangan 30 dulu. Salasun wa wahid. Salah itu. Yang benar wahid wa salasun. Iya benar. Si angka belakangnya dulu baru angka utamanya. Wahid wa salasun. At-tarikh wahid wa salasun. Ayu syahrin fi miladiyah? Fi miladiyah ayu syahrin? Syahr madha? Mai, ya Mayu. Insyaallah godan. Nahnu nadkhulu fi syahrin jadid. Ayu syahrin godan? Naam. Ba'da syahri Mayu. Ayu syahrin? Yuni. Ya Yuni. Syahr Yuni. Naam, syahr Yuni.
Amma fi hijriyah ayu tarikh. Fi hijriyah ayu tarikh wa ayu syahrin. Fi hijriyah 14 ya, sekarang 14 ya. Ya, 14 Zulhijjah. Nah, 14 gimana 14? Oh, salah. Kalau misalkan kita masih belasan, masih pakai asyar. Ya. Arba'ata asyar. Ya. Arba'ata asyar fi syahr Zulhijjah. Ya. 14 pada bulan Zulhijjah. Taib. Alhamdulillah. Hal indakuma kitabun? Naam. Indana kitabun. Naam. Hal hada yaumul utlah? نعم هذا اليوم يوم العطلة. ماذا تعملان في الصباح؟ نعم ماذا تعملان في الصباح. Kalau udah lani, ani itu udah pasti untuk berdua. Apa yang kalian lakukan pada pagi hari? ماذا تعملان في الصباح في هذا اليوم يوم العطلة. Jujur aja. Tasdik fakot. Nanamu ya. Nanamu artinya tidur. Nanamu. Ada. Haqiqatu yaumil utlah yaumun naum ya. Jadi hakikatnya hari libur adalah hari tidur. Sahih. Baik. As-su'al al-akhar. Aina nahnu? Nahnu fil masjid. Hal hadzal masjid qaribun minal mustashfa? Hal hadzal masjid qaribun minal mustashfa? La au sahih. Kilahuma ya, enggak jauh-jauh banget, enggak deket-deket banget ya. Mustashfa paling dekat adalah itu ya, paling yang ada di Sukahati ya. Sukahati apa Karaden yang jatuh tuh? Yang Akropolis kan? Rumah sakit Aisyah ya? Iya Aisyah. Nah, ya. Kalau kita jawabnya nggak dekat berarti la. Hadzal masjid ba'idun minal mustashfa. Cuma bedanya kita menggunakan ba'id, jauh dari, itu darinya jangan menggunakan min gitu ya. Cuma karena kita udah terbiasa nggak apa-apa sih. Cuma dalam kaidahnya itu bukan pakai min. Kalau qorib benar pakai min. Tadi makanya saya bilang al masjidu qorib minas suq. Qorib min. Betul. Al masjidu ba'id jauh. Anis suq. Secara arti an juga sama artinya dari. Cuma kita memang belum terbiasa aja. Ba'idun min itu masih menjadi kebiasaan. Tapi untuk sekedar info aja, barangkali nanti kita ingin apa? An. Ya. An. Aslinya an karena dia ini mau diwasal, jadi bacanya anis ya. Anis suq. Karena kalau berhenti dia anis jadi abah ya, anak abah. Itu udah pasangan ya. Iya. Pasangannya gitu. Jadi qorib pasangannya min, ba'id pasangannya an. Jangan sampai kebalik. Qorib an, ba'id min. Ya. Taib. Ma makna parido darajah? Darajah tafaddal anta tujib bil arabiyah, tubayin bil arabiyah. Darajah.
Darajah. Iya, Benar. betul. Yang simpel aja. Iya. Iya, Pak Rido jelasin sama saya pakai bahasa Arab arti darajah buat kita. Tapi yang simpel aja. Darajah itu sesuatu, nggak usah pakai sesuatu ya, langsung aja. Darajah itu adalah untuk olahraga. Ad-darajah untuk apa? Untuk olahraga. Udah pernah tuh 2 tahun lalu apa? Riyadhah. Iya, riyadhah. Ini biasanya apa, populer juga ya bahasanya riyadhah, apalagi di kalangan anak santri. Hari Minggu waktunya riyadhah gitu. Riyadhah artinya olahraga. Berarti ad-darajah liriyadhati. Nah, karena ada jadi liriyadhati. Riyadhah artinya olahraga. Taib, Pak Ridho. Baik, Pak Ridho khalas. Pak Andi, ma makna baqarah? Baqarah. Baqarah. Ya. Baqarah. Baqarah. Ma makna baqarah? Baqarah min surah Al-Qur'an. Ya. Kalau Pak Andi pengen yang lain boleh. Iya, sapi. Tapi Pak Andi harus jelasin sama saya pakai bahasa Arab. Ya gampang. Baqarah kemarin disembelih di hari raya ya. Al-Baqarah fi yaumil 'id. Lil adha. Jadi adha artinya sembelih ya. Atau al-Baqarah tuh lil adha fi yaumil 'id. Ya. Fi yaumil 'id. Tayyib. Hal tuhibbani al-qahwah? Hal tuhibbani al-qahwah? Naam. Naam. Nah, gitu dong. Kalau kan apakah kalian berdua suka kopi? Ya. Naam. Nuhibbu ya. Nuhibbu al-qahwa. Mata tashrabani al-qahwa? Naam. Mata tashrabani al-qahwa? Tashrab hada tashrab. Sobah. Nashrabul qahwa fi sabah. Iya. Likai la nu'as, supaya nggak ngantuk. Nu'as artinya ngantuk. Iya, nu'as. Jadi kalau kita nu'as, minum kopi. Iya, nu'as. Taib, kita lanjutkan sambil berjalan di halaman 39 ya. Kemarin kita sudah sampai yang mana, Pak? Hazi tawila watil kakosiro, betul nggak? Oh ya, qasiratun. Itu ya. Berarti sekarang yang bawahnya ya. Man haza. Ada Hamidun wa man zalika aliyun. Oke, langsung aja ini mah. Tapi ini belum kan ya? Serius belum ya? Ini insya Allah sangat gampang karena memang ini dejavu ya. Ini apa? Kata yang terulang lagi. Kita sebenarnya kalau secara makna udah dapat di pelajaran keberapa ini? Pelajaran kedua. Man hadza hamidun wa man dzalika aliyun. Tapi persoalannya adalah sekarang bagaimana kita bisa perdalam. Apa yang kita perdalam sesuai dengan level pada pelajarannya. Sekarang udah pelajaran ke-7 ya. Kalau kita masih cuma sekedar tahu artinya doang, man hadza artinya siapa ini? Hadza hamidun, ini adalah hamid. Wa man dzalika, dan siapa itu? Dzalika Ali, itu adalah Ali. Itu masih level di pelajaran 2. Kalau kita apa yang bisa kita tingkatkan untuk pelajaran 7 ini, ya udah kita ambil sisi kaidah ya. Kita perdalam kaidah. Man itu kaidahnya apa? Haza kaidahnya apa? Masih ingat? Man. Man itu adalah kategori dalam kata tanya ya. Istifham ya.
istifham. Perdalam lagi. Istifham li ismil aqil. Iya. Jadi kata tanya untuk orang doang. Iya. Ismil aqil. Kemarin ya. Jadi isim ada dua, ada aqil sama li ghairil aqil. Berarti istifham li ismil aqil. Iya. Haza apa kaidahnya? Isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah lil qarib walil muzakkar. Iya. Untuk sesuatu yang dekat dan juga ditunjukkan untuk muzakkar, laki-laki. Baik. Haza Hamid. Sama ya. Haza ismul isyarah lil qarib walil muzakkar. Hamid. Nah, Hamid apa nih? Nama orang. Iya, nama orang. Berarti dia cukup dengan isim. Ada lagi tambahannya. Ismul rajul, ismul aqil. Gitu. Jadi nama orang, ismul rajul itu artinya nama orang. Ismul aqil, wa ismul aqil dia termasuk isim yang berakal, ya kan? Mau nama orang ataupun nama kita tunjukkan pada profesinya, itu bagian dari ismul aqil. Taib. Wa itu apa? Kata sambung. Iya, betul, kata sambungnya betul. Tapi sekarang tinggal diekstrak aja ke dalam istilah bahasa Arabnya. Dia termasuk huruf. Yang pertama huruf. Huruf apa? Huruf untuk menyambung yang kemarin. Harful atfi. Iya. Itu kalau di Arabnya seperti itu. Tapi biar kita gampangnya, ya kan, harful atfi. Nah, biasanya kayak kita nyebut harful jar, aslinya kan gitu. Tapi kita sering menyebutnya dengan huruf jar. Nah, gitu. Ini biar nggak ribet gitu. Harful atfi kita sebut aja huruf atof. Oh, ya. Nah, huruf atof. Jadi huruf atof itu diantaranya wa, walaupun ada banyak. Ada amma termasuk ya. Amma termasuk. Amma ba'du. Nah, itu termasuk tuh amma, di situ adalah huruf atof. Ada banyak sebagaimana huruf jar, cuma bedanya kalau huruf atof ini dia nggak punya seperti pengaruhnya huruf jar gitu. Nggak punya pengaruh sebagaimana huruf jar. Harus kasroh setelah enggak. Iya, dia nggak mengubah. Dia tapi malah mengikuti. Oke, itu dia. Wa kaidahnya huruf atof. Ya. Man ismul istifham li ismil aqil. Ya. Zalika ismul isyarah Jauh. untuk yang jauh. Lil Bil ba'id dan untuk muzakkar. Walil muzakkar. Ya. Walil muzakkar. Zalika sawaun kana anifan Ali. Mada Ali? Ismul rojul. Naam, ismul rajuli wa ismul aqil. Hakadha. Taib. Alanana as'al bil hurriyah ilaikuma. Ya Parido, hal laka sahibun ismuhu Hamid? Naam. Li sahibun ismuhu Hamid. Aina huwa? Fil hayy. Ainal hayy? Sekejap tuh. Khalas yakfi. Pak Andi, hal laka sahibun ismuhu Ali? Ali. Naam, li sahibun ismuhu Ali. Aina huwa al-an? Aina huwa yaskun al-an? Di mana tinggalnya Pak Ali, temannya Pak Andi tadi? Yaskunu fi Jakarta.
yaskunu fi Jakarta. Naam. Taib, kita lanjutkan. Atilka dajajatun. Atilka dajajatun. Taib. Secara makna khalas ya. Ma fi muskilah, enggak ada masalah. Atilka dajaja artinya apakah itu? Iya, naam. Dajajah ayam betina. Amma dajajah lil muzakkar maza. Dajajah hada hayawan lil muannas. Lil mudzakkar maza? Dikun. Sahih, dikun. Jadi tadi saya pertanyaannya dajajah itu kan hewannya buat muannas. Nah, kalau si dajajah ini dia kalau gendernya muzakkar berarti dikun, ayam jantan. Dikun ayam jantan, dajajah ayam betina, ya. Taib. La tilka battah. La, ya, bukan atau tidak. Itu adalah battah. Battah, ma makna battah? Bebek. Taib. Atilka dajaja. Ana as'al awalan. Atilka dajaja. Taib. Dajaja. Ah? Ini bebek jantan atau betina? Ini betina. Jantannya nanti saya tanya dulu sama si Bato ya. Iya, saya belum dapat tuh Bato tuh biasanya kepake buat muzakkar muannas gitu. Keduanya. Tapi kalau nanti saya dapat spesifik saya langsung kabarin Pak Andi via WA ya. Taib. Yang jelas adalah dajajah wa battah lahuma muannas ya. Jadi keduanya adalah muannas. Apa ciri muannasnya? Iya, tak marbutoh fi akhirih. Tak marbutoh di akhirnya, di akhir katanya. Nah, dajajah maujud tak marbutoh, battah maujud aidan tak marbutoh. Taib. Pak Rido, madza tufaddilu dajajah audik? Naam. Madza tufaddilu dajajah audik? Pak Rido lebih suka ya, lebih suka yang mana? Ya. Pak Rido lebih suka ayam betina atau ayam jantan? Nih kita lagi ngomongin lil akal untuk makanan ya. Sama aja sih. Berarti ufaddilu bainahuma atau ufaddilu kilahuma. Kilahuma keduanya. Ya. Kilahuma. Au kilahuma uffin. Nih, kilahuma artinya keduanya. Berarti ufaddilu kilahuma. Aku suka dua-duanya. Kenapa kita bilang aku suka kedua-duanya antara ayam betina sama ayam jantan? Karena memang pada saat kita makan ayam itu kita nggak tahu ya, ini ayam jantan apa ayam betina. Ini kita beli ayam penyet tuh di depan tuh. Masa kita tanya dong, bang ini ayam jantan betina? Padahal yang bikin enak tuh masaknya, bumbunya ya. Kita nggak peduli tuh mau ayam jantan betina. Tayyib. Pak Andi, ainal battah tal'ab ya. Aina tal'abu al battah. Jadi artinya di mana battah itu bermain biasanya? Iya, di air. Berarti tal'abu filma. Ya, filma. Iya. Kita mau lebih spesifik, airnya misalkan sungai. Sungai apa sungai? Enggak mungkin kan laut. Kegedean laut mah. Iya, nahar. Fin nahari. Al-battah tal'abu fin nahari. Jadi basicnya adalah yal'abu. Yal'abu artinya bermain. Kalau nggak ada masalah secara arti.
Kemudian sekarang baru kita bahas secara kaidah. A. Ini termasuk apa nih? Naam. Ismul istifham. Nah, dia bisa buat dua-duanya. Lil aqil atau li ghairil aqil. Tilka. Apa nih kaidahnya? Isim isyarah lil ba'id wa lil muannas. Sahih. Dajajah. Ism li ghairil aqil. Iya. Dajajah. Betul ya? La. Nah, la ini huruf apa nih? Dia termasuk huruf. Naamnya kita sebut isim aja. Tapi kalau la dia huruf. Kalau naam isim. Jadi kan kalau ada sila biasanya ada naam untuk jawaban gitu ya. Pada saat kita ditanya jawabannya dua nih, mau naam atau la. Nah, la ini huruf. Wa huruf. Huruf atof kan? Wa. La juga huruf. Apakah la huruf atof atau huruf jar? Atau bukan kedua-duanya? Atau ada sesuatu yang baru? Jawabannya adalah ada sesuatu yang baru. Kenapa baru dikasih tahu sekarang? Karena wahyunya baru turun. Iya. Beda ya, Apa tuh? sama-sama menjawab ya. Buat kaidah ya pasti beda, ada perbedaan. Kalau si naamnya sejauh mata memandang saya, dia disebut isim biasa aja gitu, naam. Tapi kalau la, dia huruf yang kepake pada saat isim, huruf yang kepake buat fiil. Nih, saya kasih istilah buat kaidahnya dulu. Jadi la itu dia adalah dua nih, harf an-nahi, huruf nahi. Nah, kita sebutnya ini bacanya harfun nahyi. Tapi kita cukup bisa mengatakannya sebagai huruf nahi. Nahi. Nah, dia bisa masuk kelompok harfun nafi. Harfun nafi. Nah, harfun nafi. Nafi. Nah, kita bisa mengatakannya huruf nafi. Nah, nafi. Oke. Jadi kalau dipanjangin lagi tuh nanti ada istilahnya la nafi lil jinsi gitu. Dan nggak usah itu mah. Ya, cukup segini aja. Jadi si la ini dia hurufnya huruf apa? Huruf nahi, huruf nafi sesuai dengan arti. Jadi kalau misalkan pada saat la itu artinya tidak, dia kategorinya apa? Nah, di satu sisi kan kita mengetahui juga la itu arti bisa jangan. Allah berfirman di beberapa ayat dengan la yang artinya jangan. Contohnya la taqrabuz zina, ya kan? Di situ artinya bukan tidak mendekati tapi janganlah kamu mendekati gitu. Jangan. Iya, jadi nggak selamanya si la ini artinya tidak. Ada kalanya juga la artinya jangan. Kayak kita lagi belajar terus kita bilang, "Kamu jangan deketin saya" gitu. La taqrab ilayya gitu. Kamu jangan la taqrab. Nah, pada saat tidak, dia disebutnya huruf nafi. Oh, nafinya tidak. Iya. Nahi, jangan. Gitu, gampang. Sama pada saat kita mengatakan la ilaha illallah ya. Tekan la-nya di situ nafi. Nafi. Iya, lil jinsi. Menafikan semua jenis ya. Tidak ada ilah. Nah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, seperti itu. Nah, itu jadi pada saat berarti ini termasuk nafi atau nahi nih? Yang mana yang ini? Yang sekarang la tilka bato nafi. Dan kebanyakannya kita lagi sedang dengan nafi. Simpelnya pokoknya la setelahnya isim itu udah pasti nafi namanya. Setelah la isim. Iya. Itu nafi.
Jadi nih, saya kasih gambaran yang gampang lagi. Boleh. Ini la. Setelahnya isim. Nafi. Udah pasti ini la-nya nafi. Udah pasti artinya tidak tuh. Otomatis. Karena kalau la yang jangan itu setelahnya fiil. Fiil. Itu baru nahi. Iya. Nah sekarang kan kita sedang bicara Pak siapa namanya? Zaki, Pak. Pak Zaki ya, ahlan wa sahlan. Oh baru ini ya, baru hadir hari ini ya. Iya. Oh iya, yang masuk grup kemarin kan ya? Iya. Oh itu, iya. Kau Pak, kita lagi ada di halaman 39 nih. Nah ini, jadi yang tadi saya bilang kalau kita perhatiin di Quran tuh pasti setelah la kemudian fiil itu artinya jangan. Gitu. Contohnya jangan kamu nulis. La taktub. Ya. Jangan kamu baca. La takro. Iya. Jangan kamu makan. La takul. Jangan minum. La tashrab. Jadi pokoknya kalau si la setelahnya fiil itu namanya nahi. Arti jangan. Gitu ya. Tuh, ada dua. Harfun nahi, harfun nafi. Nah, kita lagi fokus di sini aja dulu. Iya. Kenapa? Karena memang kita sedang kuasai dulu segala macam jenis isim-isiman. Isim-isiman. Nanti kemarin tuh kita udah lulus Durusul Lughah 1, terus kita masuk di Durusul Lughah 2, nggak kuat karena isinya fiil. Isinya udah fiil tuh. Ya, udah masuk fiil madi. Terus yang di Baina Yadai kita pernah belajar juga ada fiil mudhari gitu. Masih ingat gak tuh madi? Itu perubahannya itu Apa tuh? kalau susahnya fiil itu perubahannya itu. Iya, kalau fiil itu lebih ke arah sorof aja dia. Sorof itu perubahan kata, betul. Perubahan katanya. Kalau isim lebih ke fokus nahu dia. Perubahan harokat akhir. Gitu ya. Iya benar-benar. Makanya yang ada di buku Parido Penabel itu Kitabut Tasrif. Di situ kan sebenarnya cuma bicara tentang makan nih. Tapi panjang tuh. Yang makan tuh siapa? Ditujukannya kepada siapa? Berapa orang? Padahal ngomongin makan doang. Gitu. Hafalnya lebih banyak. Iya. Satu kata tapi lebih banyak. Berubahnya banyak. Istilah skinnya banyak banget ya. Banyak banget ya. Itu yang sulit. Iya. Nah makanya kenapa anak-anak pesantren pakai buku Kitabut Tasrif itu, terus belajar dia menadakannya gitu. Biar yang pertama ngapal dulu. Akala, akalu, akalat, akalata, akalna, gitu. Iya. Simpelnya kita kan udah menghafal sebagian kecil dari sorof itu domir. Huwa huma hum hiya huma hunna. Ada berapa tuh? 14. Ada 14 domir kita hafal. Kita udah hafal ya, bukan masih ingat tapi udah hafal. Kita udah hafal. Baik, seperti itu ya. Kita lanjutkan. La, jadi di sinilah kita namakan sebagai harfu nafi ya, huruf nafi. Kalau wa tadi apa? Huruf atof ya. Kayaknya enak banget ya, atof. Enak banget ngomong huruf atof. Nah, pokoknya kita silahkan sesuaikan dengan enaknya kita dalam mengucapkan bahasa Indonesia, nggak jadi masalah. Huruf jar, huruf atof, huruf nafi, huruf nahi nggak jadi masalah. Ya, yang penting pada saat pelafalan atau penulisan bahasa Arab ya tetap harus sesuai. Harful atfi, harfun nahi, harfun nafi gitu ya. Taib khalas, nastamir. Tilka battah. Tilka fil qa'idah madza?
tilka isim Isim isyarah isyarah lil ba'id Ibrahim walil muannas. lil muannas. Sahih. Battah. Battah hada isim isim ligoiril aqil. Sahih. Atau kita mau tambahin lagi, isim ligoiril aqil dan dia isim hewan atau nama hewan. Iya, hewan apa hewan? Hewan padahal populer. Hayawan. Iya, hayawan. Berarti isim ligoiril aqil wa isim hayawan. Hayawan. Beda tipis ya, hewan, hayawan, beda tipis. Taib, khalas ya. Alhamdulillah, nggak ada masalah di sini ya. Kita lancar-lancar aja deh kemarin, lancar aja ya. Ada kendala nggak Pak Rido? Jangan sampai permasalahan di sini disimpan dibawa ke rumah atau dibawa ke kantor gitu. Jangan. Jangan. Iya. Nanti pas bos kita negor gitu, kenapa kerja kamu nggak profesional? Saya mikirin bahasa Arab Pak. Iya. Pusing. Ya, makanya begitu misalkan di sini ada kendala Pak Rido, Pak Andi, langsung tanyain aja. Kita di Pak Rido bilang, kalau fiil emang agak susah ya betul, makanya kita jangan dulu fokus ke fiil ya. Kita lebih ke arah yang penting kita bisa nggunainnya aja dulu gitu. Walaupun misalkan salah nih, Pak Rido nanya ke Pak Andi, pengen nanya apakah Pak Andi udah makan gitu. Pak Rido bilangnya hal anta yakulu, nggak apa-apa. Walaupun memang sebenarnya hal anta takulu gitu. Yang penting kita tahu arti, kemudian kita gunain untuk pembiasaan lisan nggak apa-apa gitu ya. pertama artinya, kedua perubahannya Ustaz, ini double dulu. Iya makanya penuh otak kita ya. Selesain di sini pokoknya, jangan dibawa ke kantor. Pak, ini punya bukunya udah? Tidak terlalu. Oh iya udah. Jadi ngikutin dulu ya gitu ya. Biasa ada sih kita di grup tuh PDF, coba saya kirim lagi deh PDF-nya. Taib, kita lanjutin. Kita nastamir qalilan ila as-safha al-atiyah. Taib, tadi halaman 39. Bahasa Arabnya apa? Tis'ah wa salasun. Sekarang halaman 40. Tadi apa gimana? Halaman 40. 4 arba'ah. Arba'un ya. Halaman 40. Halaman itu bahasa Arabnya as-safha. As-safha arba'un. Ya gitu. Pokoknya sekarang mah kita harus lebih detail ya. Sampai ke nomor-nomor halaman kita kudu tahu. Karena memang sifatnya kita muroja plus harus mendapatkan sesuatu yang baru. Taib. Huna di sini ada matilka. Matilka apa itu? Ya, gampang, basic. Tilka baydotun. Tilka baydotun. Iya. Itu adalah telur. Baydotun telur ya. Sebenarnya kalau misalkan kita mau belajar otodidak durusul logo pun bisa-bisa aja gitu, karena dia cuma sekedar ya udah bacaan sudah diartikan melalui gambar gitu. Persoalannya karena males. Jadi bukunya terbengkalai ini. Kalau dibilang mudah, ini udah buku paling mudah sebenarnya untuk belajar bahasa Arab ya. Tinggal bacaan plus gambar. Matilka tilka baydotun. Cuma kita matilka ini masih belum terbiasa aja ya. Kita kan biasanya mazalika ya. Mazalika mahaza. Nah, sekarang kita harus penyesuaian dengan muannas. Mahazihi matilka. Nah, cuma beda sekarang kita udah punya ilmu nih. Udah pasti kalau tilka tujuannya ke muannas ya. Karena kaidahnya apa? Tilka itu isim isyarah lil ba'id walil muannas. Nah, kalau ma ini apa kaidahnya? Iya, istifham. Walaupun nanti kita agak naik level sedikit, ma itu dia bisa dua, bisa ke sini dia, bisa ke nafi, ma nafi namanya. Tapi nanti ya, kalau misalkan nanti Bapak menemukan di Quran
kita menemukan di Quran terus artinya kok di sini maknya tidak gitu. Itu namanya manafi. Iya, manafi. Kayak ontar lah. Jangan, ntar makin pusing malah kita. Kita fokus ke sini. Ini namanya ma istifham. Tuh. Kemudian tilka ismul isyara lil ba'id walil muannas. Tilka baydatun. Tilka ismul isyara lil ba'id walil muannas. Biasain aja untuk mengucapkan itu supaya makin lentur lidah kita. Baydatun isim madza? Naam, isim li ghairil aqil. Ya. Nama telur-teloran ya. Isim baydatun ya. Taib, ana al-an as'al kal'adah bil hurriyah ilaikum jami'an. Pak Andi, hal anta tuhibbu baydah? Naam. Hal anta tuhibbu al-baydah? Naam. Iya, naam. Naam, ana uhibbu baydah. Ya, jadi saya nanya, Pak Andi suka telur enggak? Pak Andi bilang, iya, saya suka telur. Terus saya tanya lagi ke Pak Ridho, mata ta'kul baydah? Akul baydah fi sabah. Ya, fi sabah. Sahih fi sabah. Naam. Oke, sekarang pertanyaan yang lain. Hal al-baydah mamlu'atun bi protein? Bukan protein, protein. Kalau dalam bahasa Arab protein. Protein. Iya. Naam, mamlu artinya kan penuh, ya. Apakah telur itu penuh kandungannya dengan protein? Naam, al-baydah mamlu'atun bi protein. Bi protein. Taib. Baydah. Taib. Baydah min madza? Hiya maulud. Min aina hiya baydah? Min aina hiya? Min dajajah atau min ad-dik? Dajajah ya. Iya. Jadi yang bisa bertelur cuma dajajah ya. Dik nggak bisa ya? Kalau misalkan kita menemukan dik bertelur, siap-siap kayaknya tanda-tanda kiamat ya. Baik, khalas ya. Alhamdulillah. Sampai sini ada indakum soal? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya, gampang ya. Jadi kita sekarang masih fokus pada muannas dan tentunya perkembangan bahasa melalui hiwar ya, hiwar. Jadi kalau misalkan memang kita lagi merenung, gabut gitu ya, coba aja apa tipis-tipis ngomong pakai bahasa Arab, apa yang terbesit gitu. Lagi misalkan lagi bengong ngeliatin kipas. Kipas apa ya? Ah, kipas apa tuh kipas? Ya, tapi begitu lupa, misalkan lagi tiba-tiba ingat nih, oh ya kata Ustadz Faris kalau misalkan mau latihan coba sendirian gitu ya. Biasanya kalau kita lupa tuh kita nyerah tuh, jangan. Bisa kipas kita lupa, oh yaudah yang ingat dah apa ya, tembok apa ya, lupa lagi. Lupa semua aja, jadi kagak ngulang dah. Ketemu sampai yang ingat tuh kan, ujung-ujungnya saya oh taunya cuma masjid, ya udah masjid dah. Ana fil masjid, ana jalisun fil masjid misalkan gitu ya, paling enggak satu baris kita ngomong buat satu hari biar terbiasa aja gitu ya. Kan apa namanya bahasa, kita pengen ada sedikit banyaknya ngaruh ke lisan kita kan gitu. Walaupun memang tujuan utama kita pengennya belajar bahasa Arab ke hadis, ke Quran, ke kitab. Tapi yang nggak menutup kemungkinan lisan kita juga sedikit banyaknya harus bisa gitu ya. Ya gitu latihannya. Bengong apa ya kipas? Kipas tadi apa kipas?
Belum betul. Mirwahatun. Iya. Mirwahatun. Iya. Mikwatun setrikaan. Mikwatun setrikaan. Tapi khalas ya, yakfi insyaallah. Al-an kita cukupkan untuk hari ini dan insyaallah kita akan berjumpa kembali di pekan berikutnya. Nakhtatim bila alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, airnya